Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Udin Halimah, NIM 60. Saya akan menjelaskan definisi ketahanan pangan berdasarkan BKP Kementerian Pertanian dan FAO. Ketahanan pangan berdasarkan definisi BKP Kementerian Pertanian adalah suatu kondisi terpenuhinya pasokan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Berdasarkan Badan Pangan Dunia atau FAO, ketahanan pangan terjadi saat semua orang sepanjang waktu punya akses fisik dan ekonomi, terjaga kebutuhan dan nutrisi pangan untuk kehidupan yang sehat dan aktif. Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus negara-negara di dunia. Ini karena produktivitas suatu negara berkaitan dengan kebutuhan pangan warganya yang tercukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Romadoni, NIM 036. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indeks Ketahanan Pangan Global yang disebut juga Global Food Security Index dan disingkat dengan GFSI di Indonesia. Jadi, Global Food Security Index atau GFSI ini ialah organisasi non-profit yang didirikan untuk mencapai perbaikan secara terus-menerus terhadap sistem ketahanan pangan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, GFSI ini melakukan pembandingan atau benchmarking antar berbagai standar ketahanan pangan yang memenuhi standar kriteria tertentu dan diakui oleh GFSI. Global Food Security Index atau GFSI di Indonesia bekerja sama dengan The Economist dan perusahaan sains bidang Corteva. Hasil kerjasama menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Indonesia memang ada perbaikan, setidaknya sejak 2012 sebesar 46,8. Dan selanjutnya di tahun 2013 mengalami penurunan sehingga memperoleh hasil 45,6. Namun di tahun 2014 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Pada laporan GFSI ada 4 aspek dalam penilaian indeks ketahanan pangan, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, juga sumber daya. Bila diteliti, skor aspek keterjangkauan pangan di Indonesia adalah sebesar 55,2. menempati peringkat 63 dari 113 negara. Skor aspek ketersediaan adalah 58,2, menempati posisi ke-58. Sementara skor aspek kualitas dan keamanan sebesar 44,5, menempati peringkat 84. Dan skor faktor sumber daya alam adalah 43,9, menempati peringkat 111. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Arifin NIM 056. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 2018. Pemerintah melalui BKP Kementerian Pertanian sudah menyusun Indeks Ketahanan Pangan. Ada 9 indikator yang merupakan turunan dari 3 aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Selanjutnya, IKP dikelompokkan dalam 6 kelompok. Angka 6 paling punya ketahanan pangan dan angka 1 sebagai wilayah yang paling rentan pangan. Berdasarkan skor IKP, mayoritas kabupaten dan kota di Indonesia memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik. Namun, ada 80 kabupaten atau sekitar 19,47% dan 7 kota atau 7,14% di Indonesia yang perlu mendapatkan prioritas penanganan kerentanan pangan yang komprehensif. Sekian, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Alifuddin Ahadi, NIM 020. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang IKP. Ada beberapa indikasi rentannya pada 81 kabupaten dan 7 kota yang tersebar di Indonesia, masih tergantung pada pasokan pangan dari wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, serta akses yang masih terbatas terhadap infrastruktur dasar air bersih. Selain itu, tingkat penduduk miskin dan angka balita kurang gizi masih tergolong sangat tinggi. Contoh, pada wilayah Papua masih memiliki masalah kekurangan pangan yang sangat serius. Pemetaan ketahanan pangan di wilayah-wilayah Indonesia itu sangatlah penting. Dengan mengetahui keadaan pangan di wilayah tersebut, baik pemerintah maupun lembaga lainnya dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran pada masyarakat yang kekurangan itu. Kesimpulan, berdasarkan skor IKP pada 81 kabupaten dan 7 kota perlu mendapatkan prioritas penanganan kerentanan pangan yang komprehensif. Namun, skor IKP bersifat dinamis sehingga terdapat pembaharuan yang akan dilakukan pada setiap tahun untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai oleh suatu wilayah sebagai hasil dari intervensi, program, dan kegiatan yang dijalankan pemerintah dan lembaga yang ada di daerah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.